Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizko dari Latsar Depok Angkatan 5, kelompok 1 akan menjelaskan tugas individu yang kedua pada agenda 3. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pendapat saudara tentang penyelenggaraan pelayanan publik atau sipil di instansi saudara. Yang kedua, jelaskan penerapan konsep WOG pada instansi saudara saat ini. Yang ketiga, jelaskan pendapat saudara tentang penerapan sistem merit di instansi saudara saat ini. Jawaban yang pertama, yaitu mengenai penjelasan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyedia layanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima jasa pelanggan. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik bermutu tinggi untuk mewujudkan pelayanan yang baik, antara lain partisipasi, transparansi, daya tanggap, non-diskriminasi, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Penerapan pelayanan publik di UPTD SDN Curug 1 Bojongsari. Dalam penerapannya sudah berjalan dengan efektif dalam melayani peserta didik maupun wali dari peserta didik. Terlihat dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di era pandemi ini. Guru mampu beradaptasi untuk melakukan pembelajaran yang inovatif agar peserta didik tetap bisa belajar dengan baik, meskipun dilakukan secara pembelajaran jarak jauh. Inovasi yang dilakukan oleh guru adalah memberikan video pembelajaran agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik. Guru juga bersikap adil terhadap peserta didik yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh karena kendala media komunikasi. Maka, guru berinovasi mendatangkan peserta didik tersebut ke sekolah untuk melakukan pembelajaran. Tidak hanya memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik, guru juga melakukan hal yang sama kepada wali dari peserta didik. Salah satu contohnya bersikap komunikatif dalam hal perkembangan belajar peserta didik. Tidak lupa juga dengan slogan 3S, senyum, sapa, dan salam. Penjelasan jawaban yang kedua tentang Whole of Government. Whole of Government atau disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan dengan karakteristik pendekatan WOG yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor pemerintah. Penerapan WOG di UPTD SDN Curug 1 Bojongsari. Penerapan WOG di UPTD SDN Curug 1 Bojongsari dapat dilihat dari bentuk kerjasama antara sesama guru juga kepala sekolah dalam hal membangun sekolah unggul dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Dengan melakukan kinerja yang efektif, efisien, dan inovatif. Selain itu, guru melakukan kerjasama kepada wali dari peserta didik dalam hal pembelajaran, agar tercapainya tujuan mewujudkan peserta didik yang berkarakter nasional,
memiliki akhlak yang mulia, serta menjadi manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Karena pendidikan pertama yang didapatkan dari peserta didik berasal dari lingkungan tempat tinggalnya. Lalu pertanyaan yang ketiga tentang penjelasan tentang sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan penjelasan tentang sistem merit. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit di UPTD SDN Curug 1 Bonyongsari. Penerapan yang dilakukan dapat dilihat dari sikap kepala sekolah yang tidak membedakan latar belakang guru. Guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama di sekolah. Selain itu, dalam hal sikap guru terhadap peserta didik, guru juga tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari transparansi dalam pemberian nilai terhadap peserta didik yang memang didapatkan dari hasil pencapaian belajar peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan PPDB penerimaan peserta didik baru, sekolah tidak melakukan diskriminasi latar belakang peserta didik yang akan mendaftar. Semua dilakukan secara transparansi, termasuk menunjukkan hasil seleksi penerimaan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.